Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alifia Kurnianti Rofiah, Syarif Saiful Anwar, dan saya Vita Dwi Ariyanti. Kami akan membahas tentang model dan media pembelajaran KD 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Di sini, subtopik yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana sih analisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Subtopik yang kedua, kita akan membahas tentang model pembelajaran apa yang sesuai dengan materi pembelajaran kelas 5 dalam KD 3.3 ini. Dan subtopik yang ketiga, kita akan membahas tentang media pembelajaran apa yang sesuai dengan materi pembelajaran kelas 5 dalam KD 3.3. Subtopik yang pertama, analisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Di sini kami akan membahas tentang jenis-jenis usaha bidang ekonomi, bentuk usaha menurut pemiliknya, lalu kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, kegiatan ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Saiful Anwar dari PKMIF. Saya akan menjelaskan tentang analisis peranan ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang pertama yaitu jenis-jenis usaha bidang ekonomi, yaitu pertanian. Usaha pertanian banyak terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Orang yang bekerja dalam bidang pertanian atau orang yang mengolah tanah dan bercocok tanam disebut petani. B. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Pedagang menjual barang ke konsumen. Pedagang disebut sebagai perantara. C. Perikanan. Perikanan adalah kegiatan usaha dalam budidaya ikan. Budidaya ikan adalah kegiatan mengembangbiakan ikan. Penduduk yang tinggal di sekitar pantai lebih banyak yang menjadi nelayan. D. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dan dengan cara dijual ke konsumen. Peternakan adalah orang yang memperkerjakan memelihara hewan. E. Industri dan kerajinan. Industri dan kerajinan adalah kegiatan usaha bahan baku menjadi bahan jadi. Kerajinan adalah kegiatan membuat peralatan dari bahan seadanya. Industri lebih mengacu pada kegiatan usaha yang berskala besar atau dalam jumlah besar, sedangkan kerajinan adalah usaha dalam jumlah kecil. F. Jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen, seperti jasa transportasi, asuransi, perbankan, dokter, dan lain-lainnya. Yaitu yang kedua, bentuk usaha menurut pemiliknya. Menurut pengelolaan dan kepemilikan usaha, bentuk usaha dibedakan menjadi dua, yaitu pemilik perorangan dan milik bersama. Milik perorangan. Milik perorangan atau perusahaan perorangan adalah usaha yang modalnya dimiliki satu orang dan kegiatan usahanya dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Bentuk usaha ini banyak ditemukan karena sederhana, mudah cara pendiriannya, pajaknya ringan dan modalnya sedikit.
perusahaan perorangan diantaranya adalah perusahaan sepatu Cibaduyut, perusahaan perak di Kota Gede Yogyakarta, dan perusahaan batik di Solo. Perkenalkan, nama saya Alivia Kurnianti Rofiah. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Milik bersama atau perusahaan persekutuan. Perusahaan milik bersama dinamakan perusahaan persekutuan. Anggotanya terdiri atas beberapa orang yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Setiap anggota bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban usaha persekutuannya. Usaha persekutuan terdiri atas sebagai berikut: A. Persekutuan firma atau FA, B. Persekutuan komanditer atau CV, C. Perseroan terbatas atau PT, D. Badan usaha milik negara atau BUMN, E. Badan usaha swasta, dan F. Koperasi. Yang ketiga, macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang memakai atau menggunakan hasil produksi disebut konsumen. 4. Kegiatan ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekspor. Ekspor merupakan pengiriman dan penjualan barang-barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri ke luar negeri. Jumlah ekspor yang tinggi menjadikan tenaga kerja pada suatu negara terserap secara penuh sehingga pengangguran berkurang dan meningkatkan pendapatan per kapita negara tersebut sehingga daya beli meningkat. Kegiatan impor. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri. Impor yang tinggi akan menurunkan produksi di dalam negeri, akibatnya pengangguran meningkat dan pendapatan menurun sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun. 5. Peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat yaitu 1. Memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. 2. Mempermudah masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. 3. Sebagai bentuk redistribusi pendapatan. Cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain yaitu 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu B. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam KD 3.3. Pembelajaran Student Team Assessment Division atau STAD merupakan salah satu dari tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, sehingga tipe ini dapat digunakan oleh guru-guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa perlu ditempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja di kelompok mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai materi tersebut. Perkenalkan, saya Vita Dwi Ariyanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tahap-tahap pembelajaran kooperatif tipe STAD. Ini ada 5 tahap. Yang pertama, presentasi kelas. Maksud dari presentasi kelas ini, materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru.
Dengan cara ini, siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-benar memberi perhatian penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan membantu mereka saat mengerjakan kuis-kuis nanti secara individual. Yang kedua, tim. Tim ini terdiri dari 4 atau 5 siswa yang mewakili bagian dari seluruh kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar dan mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. Tahap yang ketiga yaitu kuis. Setelah guru mempresentasikan materi dan praktek tim atau kerja kelompok, para siswa akan mengerjakan kuis secara individual. Para siswa tidak boleh untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis. Tahapan yang keempat, skor kemajuan individual. Gagasan di balik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan kepada setiap siswa tujuan kinerja yang akan dicapai. Apabila mereka bekerja lebih giat, maka memberikan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Tiap siswa diberikan skor awal yang diperoleh dari rata-rata kinerja siswa tersebut dalam mengerjakan kuis yang sama. Dan tahapan yang kelima, rekognisi tim. Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Setelah masing-masing kelompok memperoleh predikat, guru memberikan hadiah atau penghargaan kepada masing-masing kelompok sesuai dengan masing-masing predikatnya. Selanjutnya, kebaikan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe STAT. Kebaikan yang pertama, siswa dapat belajar dari siswa lainnya yang telah mengerti, sehingga rasa malu untuk bertanya terhadap materi yang belum dimengerti siswa dapat berkurang. Yang kedua, siswa dapat saling aktif dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, siswa harus merasa siap karena akan mendapatkan tes secara acak oleh guru bidang studi. Yang keempat, di dalam penilaian, guru dapat melihat kemampuan dari masing-masing individu terhadap pemahaman materi. Sedangkan kelemahan tipe STAT yaitu yang pertama, bagi siswa yang belum dapat bekerja sama dengan kelompoknya dan tidak dapat mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, maka siswa tersebut akan tertinggal oleh siswa yang lainnya. Yang kedua, apabila di dalam kelompok tersebut tidak terdapat siswa yang mengerti akan soal atau materi yang telah diberikan guru, maka seluruh anggota kelompok tersebut akan mendapatkan kesulitan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, dalam penggunaan pembelajaran kooperatif tipe STAT ini akan menggunakan waktu yang lama. Karena dalam tipe ini, siswa diminta untuk membentuk kelompok, menata ruang kelas, dan guru juga harus membimbing semua kelompok yang terdapat di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, media pembelajaran video interaktif dalam KD 3.3. Media pembelajaran adalah teknologi membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran dan mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Media pembelajaran video interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran yang menyajikan materi berupa video rekaman dengan pengendalian komputer kepada siswa yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian. Kelebihan dan kekurangan penggunaan media pembelajaran video interaktif. Kelebihan yang pertama, media pembelajaran video interaktif ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan kapanpun jika materi yang terdapat dalam video ini masih relevan dengan materi yang ada. Yang kedua, materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga,
membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, dan membantu guru dalam proses pembelajaran. Yang keempat, video pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan cara mengaksesnya di media sosial seperti di YouTube. Kekurangan penggunaan media pembelajaran video interaktif. Yang pertama, hanya dapat digunakan dengan bantuan media komputer, laptop, dan memerlukan bantuan proyektor dan speaker saat digunakan pada proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, memerlukan biaya yang cukup besar untuk keperluan pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang pada proses pembuatan sampai terciptanya video pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.